Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua, ingin berkati Tuhan. Selasa malam ini tanggal 10 Februari 2026. Waktu begitu cepat, terus waktu berjalan, tidak pernah waktu mundur. Demikian juga kita melangkah ke depan memandang kepada Tuhan Yesus. Makin hari makin cinta Tuhan, makin mendekati kedatangan Tuhan. Sebab Yesus berkata pada firman Tuhan pada malam hari ini, Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34, membuktikan dia itu Tuhan, karena dia tahu persis apa yang terjadi yang akan datang. Yesus bersama muridnya pergi ke Yerusalem dan katakan kepada muridnya bahwa dia akan mati dibunuh, tetapi hari ketiga dia bangkit. Kalau manusia biasa, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena dia adalah Tuhan, dia tahu persis apa yang terjadi. Padahal itu peristiwa waktu dia katakan dia belum ke Yerusalem, dia akan berangkat ke Yerusalem, tapi dia Yesus tahu persis. Dia katakan lengkap semuanya, membuktikan dia Tuhan. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan nyanyikan pujian ini. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah lahir dan mati bangkit pada hari yang ketiga, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan di atas segala-galanya. Yesus itulah Tuhan, amin, haleluya. Yesus itulah Tuhan. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 13. Waktu dia berkata kepada murid-muridnya, apakah benar engkau Guru dan Tuhan? Yesus berkata, benar, aku Guru dan Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan, supaya di dalam nama Yesus bertekun lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa Tuhan Yesus, haleluya. Yesus Kristus itulah Tuhan buat kita semua, amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang kusembah, nama yang kucinta, nama yang kujunjung tinggi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Setiap lutut
Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Amin, haleluya. Malam hari ini Bapa, ku siapkan hatiku untuk baca firman-Mu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan. Ampunilah Bapa semua dosa, semua salahku, dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman malam hari ini, ku siapkan hati kami untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, begitu baik. Dialah Tuhan Bapak Ibu. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita semua. Suatu hari kalau kata firman Tuhan, Dia akan datang bukan sebagai bayi lagi, bukan sebagai manusia, tapi Dia akan datang sebagai Raja dan segala raja, akan menghakimi setiap umat manusia yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau sesuai dengan standar ilahi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti hidupnya berkenan sama Tuhan. Dia langsung masuk di dalam kerajaan surga. Seperti dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti tiap hari, setiap saat, mari kita mau melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari atas rahmat anugerah Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, selalu kita baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjadi makanan rohani buat kita. Kita kehidupan ini butuh dua makanan, saudara. Ya, makanan jasmani, makanan rohani. Sehingga kalau kehidupan kita rohani sehat, jasmani sehat. Karena sumber kehidupan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34, demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan, murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Coba, Yesus karena Dia Tuhan, Dia tahu persis apa yang akan terjadi, ya, karena Dia Tuhan. Ini bukti nyata. Kalau kita manusia, saya tidak tahu. 1 detik, 1 menit, berikutnya 1 jam, 1 minggu, 1 hari di depan kita, kita tidak tahu apa yang terjadi karena kita manusia yang berdosa. Tapi kalau Tuhan tahu apa yang terjadi, karena Dia pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala galanya. Dan kedua, sebagai manusia, murid-muridnya takut karena dia tahu persis ini perjalanan, saudara, ya, dari Galilea. Ini selama ini perjalanan Yesus pelayanan di Galilea, di Nazaret, ya, itu cukup jauh, saudara, ya. Kalau saya naik bus itu kurang lebih sekitar 2 jam, 100 kilo lebih, saudara, dari Yerusalem pergi ke Nazaret, Galilea, atau dari Galilea ke Yerusalem, itu cukup jauh. Tapi mungkin karena Yesus jalan pintas berjalan kaki, karena Dia ada keilahian, ya, mungkin ditempuh berapa jam, ya. Oleh karena itu, mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan, mau semakin cinta Tuhan, hargai Tuhan Yesus, hormati Tuhan Yesus, dan cintailah Tuhan Yesus, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Terus berikutnya, ayat 33, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, bangsa kafir, bangsa yang mereka jahat, memang orang fasik, mereka tidak takut akan Tuhan.
Yesus tahu persis ya bahwa akan terjadi apa yang terjadi di Yerusalem. Berarti Yesus luar biasa ya. Mengomong dulu, memberikan informasi dulu kepada muridnya supaya muridnya siap apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kenyataannya nanti kita baca ya, Petrus ini di sini menyangkal dan Yesus sudah tahu persis. Itu membuktikan bahwa Yesus luar biasa. Dia memang Tuhan. Untuk itu kita bersyukur. Terima kasih kalau Bapak Ibu bersama saya bisa dipilih, dipanggil sama Tuhan, dipilih menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus berkata dia akan datang kembali sebagai Raja di segala raja. Dahsyat. Ya, itu mari kita mau baca firman Tuhan ayat 34. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disiksa, dibunuh, dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Wow, dia terima olokan. Semua penyiksaan terjadi. Karena apa, saudara? Karena cintanya Yesus kepada kita semua. Apa yang akan kita balas untuk membalas cintanya Tuhan? Enggak bisa. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi akan kita kerjakan. Mari, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita komit dengan Tuhan. Aku menjadi murid-muridmu. Aku ingin menjadi anak yang setia. Berjanji komit. Ayo Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang kita cintai. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita melakukan firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 15. Sebagai terakhir, ini kata Yesus selalu. Senantiasa saya bacakan ayat ini. Tidak pernah bosan. Ini ayat menjadi kecintaan saya. Menjadi kecintaan kita bersama. Yohanes 14 ayat 15. Berkata firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi segala perintahku. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita komit. Ayo kita taat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dengan dia. Amin. Kata Yesus, janji Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, yang pertama, ada penyertaan Tuhan. Ini dikatakan, aku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya. Jadi Yesus akan datang, berarti Yesus menyertai kita. Dan janji Tuhan, diam bersama dia, Tuhan akan bersama kita. Baik di bumi, di dunia ini, maupun nanti kelak di sorga. Puji nama Tuhan. Sebelum mari kita mau cinta Tuhan, kita komit dengan Tuhan. Ayo Tuhan Yesus, aku mau cinta Engkau. Aku mengasihi Engkau dengan setia. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dialah Tuhan. Amin. Haleluya. Dialah Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus telah lahir untuk kita, mati buat kita, bangkit pada hari ketiga, dan Yesus naik ke surga. Dia akan datang kembali sebagai Raja dari segala raja. Marilah kita semua setia, sekali ikut Yesus, sampai selama-lamanya kita ikut Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa.
Dan kita mau cinta Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan. Kita berjanji, ayo kita semua cinta Yesus dan taatlah kepada firman Tuhan. Jadi anak Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus, tidak bandel, tapi anak Tuhan yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.